Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu rendah hati, hemat, dan sederhananya membuat hidup menjadi lebih mulia. Yang pertama kita pada poin pertama, yaitu kita akan membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhananya. Dan firman yang dimaksud adalah Quran Surat Al-Furqan ayat 63, dan kedua Quran Surat Al-Isra ayat 27. Nanti silakan kalian cari di Al-Quran atau mushaf masing-masing, lalu kalian baca dan kalian pahami maknanya. Lalu kita langsung berlanjut ke materi poin yang kedua, yaitu memahami ilmu tajwid dalam hukum bacaan mat. Itu yang pertama ada mat asli atau mat tabi'i. Nah, mat tabi'i disebut mat tabi'i apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, lalu kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti wawu sukun. Maka membacanya panjang satu alif atau dua harokat. Lalu yang kedua adalah mat wajib mutasil. Disebut mat wajib mutasil apabila terdapat mat tabi'i atau mat asli diikuti hamzah dalam satu lafadznya. Cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contoh semisal idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini ada huruf jim bersambung dengan alifnya, maka ada harokat yang dibaca sampai 3 alif atau 6 harokat. Lalu yang ketiga ada mad jaiz munfasil. Disebut mad jaiz munfasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Nah, cara membacanya adalah panjang 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat, atau 2,5 2,5 alif atau sekitar 5 harokat. Lalu yang selanjutnya adalah mat arid. Mat arid disebut mat arid apabila terdapat mat tabi'i diikuti waqaf atau tempat mat tabi'i di akhir ayat. Nah, cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif 2 harokat atau 2 alif 4 harokat atau 3 alif 6 harokat. Nah, seperti misal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang kelima adalah mat iwad. Nah, disebut mat iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada waqaf berhenti pada akhir kalimat, maka cara bacanya panjang 1 alif atau 2 harokat. Misal inna ma'al usri yusra. Nah, di kalimat itu ada fathah tanwin ro, itu dibaca 2 harokat atau 1 alif. Lalu selanjutnya adalah belajar mengartikan ayat Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran ini mufradat ya, bisa dilihat sendiri mufradatnya. Kita langsung ke terjemahannya, yaitu artinya adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, lalu yang kedua ada Quran Surat Al-Isra ayat 27. Bisa disimak ini mufradatnya. Kita lanjut saja ke terjemahannya langsung, yaitu artinya sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah
saudara setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya. Lalu yang keempat, memahami pesan-pesan mulia dalam surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Yang pertama Al-Furqan ayat 63. Nah, dalam ayat ini Allah mengajarkan sifat rendah hati pada kita. Sifat ini terus diwujudkan dalam perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap makhluk-makhluk jahil yang menyapa kita. Seorang muslim memiliki sifat rendah hati akan mendapat keridhaan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Rendah hati juga bisa disebut dengan tawadhu. Pengertian tawadhu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadhu atau berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah. Dengan keyakinan yang seperti itu, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dia miliki itu dibangga-banggakan. Sikap rendah hati dapat terlihat pada saat mereka berjalan. Dari sini akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaannya, jauh dari keangkuhan. Langkahnya mantap dan tampil dengan jati diri yang dimilikinya. Orang yang rendah hati itu tidak suka meniru-niru gaya orang lain. Gaya orang itu ingin tampil sesuai dengan jati diri dan fitrah manusia. Lawan dari kata rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur, atau angkuh. Saya juga tidak senang dengan penampilan kita itu adalah ciri-ciri orang yang sombong, takabur, dan tinggi hati. Allah juga sangat melarang manusia bangga dengan kesombongan yang ia miliki, seperti dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 37 yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Allah melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Hanya Allah sajalah yang berhak untuk sombong. Semua makhluk tidak boleh sombong atau angkuh. Dan tahukah kalian bahwa Allah sangat ada sedikit kisah, yaitu setan dengan Nabi Adam, yaitu Allah memerintahkan setan untuk menghormati dan menghargai Adam alaihissalam, namun mereka dengan sombongnya menolak dan menyatakan bahwa mereka lebih baik dan lebih mulia derajatnya dibanding Adam alaihissalam. Setan merasa bahwa dirinya yang diciptakan dari api jauh lebih mulia, sedangkan Adam hanya dari tanah. Nabi Muhammad sendiri berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu atau rendah hati dan menjauhkan diri dari sifat sombong. Ini latihan-latihan dari sikap rendah hati ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti misal mendapatkan pelajaran di kelas, kita harus menyimak dan juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, dan nasihat-nasihat dari orang tua. Kita harus bersikap tawadhu kepada mereka, dengarkan apa yang dikatakan atau diberikan kepada kita, dan kita tidak boleh sedikit pun sombong kepada mereka. Misal orang-orang yang muda lebih pandai daripada orang tua, atau mereka ketinggalan zaman, itu juga termasuk bibit-bibit sikap yang sombong. Orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya orang yang merasa tinggi hati malah derajatnya akan diturunkan. Lalu yang kedua yaitu Quran surat Al-Isra ayat 27. Nah, ayat ini diturunkan dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapat cahaya Islam. Mereka suka sekali berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat, kehormatan, kemasyhuran, dan kekayaan, dan juga kemampuannya yang sangat memiliki kelebihan itu dihambur-hamburkan dan hartanya untuk berpesta pora. Nah, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa foya-foya, menghambur-hamburkan harta itu pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Sudah jelas dengan tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah. Sebaliknya Allah mengajarkan kita agar hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka memberikan sedekah atau memberikan bantuan atau mungkin makanan, uang kepada orang-orang yang membutuhkan, tetangga-tetangga kita dan juga keluarga-keluarga kita. Dengan tindakan mulia seperti itu, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal yang sederhana seperti misal menggunakan air dan listrik. Nah, tampaknya hal ini terlihat sangat sepele, namun dampaknya sangat luar biasa. Boros listrik itu mengakibatkan krisis energi, sedangkan boros air dapat mengakibatkan krisis air. Dan juga ketika dalam berwudu, nah ini ada sedikit kisah dari Rasulullah. Waktu itu ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad sedang berwudu. Wudunya lama dan menghabiskan banyak air. Rasulullah SAW melihat hal itu, lalu beliau bertanya, "Mengapa kamu berlebih-lebihan?" Saat menjawab, "Maaf ya Rasul, apakah kalau wudu juga dilarang berlebih-lebihan?" Rasul menerangkan, "Ya, tidak boleh berlebih-lebihan meskipun engkau berwudu di sungai yang mengalir sekalipun." Teladan yang bisa diambil dalam cerita Rasulullah ini untuk bisa menjaga lingkungan dan juga menghemat sumber daya yang sangat luar biasa ini. Bila kita dapat meneladaninya, insya Allah lingkungan akan menjadi lestari dan terjaga. Dengan demikian, manusia yang menghuni bumi ini juga akan merasakan lebih nyaman karena sikapnya yang ramah terhadap lingkungan. Di samping memberikan contoh sifat hemat, Rasulullah juga memberikan teladan agar kita menjalani hidup dengan kesederhanaan. Rasulullah bukan orang yang miskin, namun beliau menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Ini yang sesuai dengan hadis berikut, yang artinya dari Abu Umamah yang berkata, "Pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah SAW memperbincangkan tentang dunia. Maka Rasulullah bersabda, Tidakkah kalian mendengar sesungguhnya sederhana dalam berpakaian bagian dari iman. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman." Maksudnya adalah pakaian adanya dan pantas. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, mungkin itu dulu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.